Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami, Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kidung pujian kasih setiamu ya Tuhan, yang takkan pernah hilang. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata ketika kita ingin hidup di dalam kasih setia Tuhan. Selamat menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan takkan pernah hilang dalam hidup ini. Kasih setiamu kepada manusia selalu nyata selama dunia ini masih ada. Dia yang besar, pencipta semesta, yang mengasihi umatnya. Walau manusia jauh darinya, kasih setianya tetap selama-lamanya. Yesus, Kaulah Tuhan yang selalu setia. Yesus, pengorbananmu bukti kasih-Mu. Walau selalu berdosa, Engkaulah Tuhanku yang selalu setia, yang ku sembah selama-lamanya. Dia yang besar, pencipta semesta, yang mengasihi umatnya. Walau manusia jauh darinya, kasih setianya tetap selama-lamanya. Yesus, Kaulah Tuhan yang selalu setia.
selama-lamanya. Engkaulah Tuhanku yang selalu setia, yang ku sembah selama-lamanya. Demikianlah sahabat setia dimanapun Anda berada, pujian yang sudah kita dengar bersama. Dia yang adalah setia di dalam kehidupan kita. Meskipun kita berdosa, tapi kasih-Nya nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih anugerah-Mu bagi kami hingga hari ini boleh dapat bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahaminya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik Tuhan setia dalam kasih-Nya. Dari kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan 9. Demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di zaman sekarang bicara soal kesetiaan adalah sesuatu barang langka bagi sebagian orang, dan sebagian lagi sesuatu hal yang mudah dipermainkan. Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan dan Kementerian Agama menunjukkan angka perceraian di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan 59 sampai 80%. Jumlah kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia naik dari 251.208 kasus pada tahun 2010 menjadi 382.208
231 pada tahun 2014. Besarnya angka perceraian tersebut sepertinya menunjukkan bahwa saat ini kesetiaan suatu hal yang langka. Melihat fenomena tersebut, lalu muncullah pertanyaan. Setia terhadap sesama manusia saja menjadi hal yang sulit. Apalagi setia terhadap Tuhan. Pada tahun 2015 ada situs yang bernama Ashley Madison diretas dan data-datanya diancam dan akan dibeberkan kepada umum. Tuntutan pertas hanya situs-situs itu harus ditutup. Situs apa Ashley Madison itu? Ternyata itu adalah situs yang memfasilitasi perselingkuhan. Dengan slogan hidup ini singkat, ayo selingkuh. Sebelum ditutup, tercatat ada 46 juta akun terdaftar di situs tersebut. Penggunanya adalah dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang. Luar biasa ya. Ya, kita hidup di zaman perselingkuhan. Bahkan kadang tidak lagi dianggap tabu. Perselingkuhan bahkan tidak lagi dimonopoli kaum pria saja. Riset terakhir bahkan menyatakan kaum wanita atau para istri makin banyak melakukan perselingkuhan. Lalu bagaimana kesetiaan kita dengan beriman kepada Tuhan? Bukankah tindakan menduakan Allah itu adalah dosa besar? Semisal orang pergi ke dukun, menyembah patung-patung, dan banyak perilaku lain. Itu sama dengan perzinahan rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam teks perikop hari ini, kita belajar dari pengalaman kelakuan bangsa Israel, di mana Tuhan sangat membenci kelakuan mereka yang tidak setia kepadanya. Ada beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, hubungan Allah dengan umatnya Israel sering digambarkan sebagai ikatan perkawinan atau hubungan antara suami dan istri yang harus dijaga kekudusannya. Dijelaskan bahwa tindakan Israel membelakangi Tuhan, yakni menyembah dewa-dewa, dianggap oleh Allah sebagai ketidaksetiaan atau perzinahan rohani. Inilah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada Hosea agar pergi dan mengawini perempuan sundal. Apa maksud Allah dalam hal ini? Dari semua panggilan kenabian, pastilah panggilan terhadap Hosea yang paling aneh dan paling tidak religius. Hosea artinya keselamatan. Tuhan berbicara kepada Hosea dan inilah awal dari semua panggilan apapun. Tetapi sifat dari isi panggilan ini berbeda dari yang dialami para nabi lainnya. Seperti tidak ada semak yang terbakar sebagaimana muncul bagi Musa. Hosea tidak melihat penglihatan yang mulia di bait suci seperti yang dialami oleh Yesaya. Tidak ada catatan mengenai pergulatan batin yang dahsyat ataupun peperangan rohani sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yeremia. Tetapi ketika berbicara kepada Hosea, Tuhan mengeluarkan perintah yang sangat luar biasa. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal
dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Perintah ini sangat tegas dan kita dibombardir dengan kata sundal sampai 3 kali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini sangat keras. Maaf kalau saya mengulang-ulangi dengan perkataan ini. Karena ini dianggap sebagai sesuatu kata yang tabu bagi kita orang Timur. Kata sundal merupakan sebuah kata kuno. Kata yang tidak biasa diucapkan orang di jalanan. Banyak penafsir berpendapat bahwa ia tidak benar-benar mengawini seorang pelacur. Kalimat ini dianggap sebagai alegoris saja. Akan tetapi, Derek Kidner mengatakan Hosea tidak menganggap bahwa ia akan mengawini perempuan sundal secara simbolis saja, atau bahwa Tuhan akan memberinya perempuan sundal berhati emas. Ia mengawini perempuan murahan, mata duitan, dan yang mungkin saja akan meninggalkannya kapan saja ia mau. Lalu mereka mulai membangun sebuah keluarga. Dan ini semua benar-benar menggambarkan kehidupan perkawinan Hosea yang sebenarnya. Perkawinan Hosea ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel yang tidak setia. Istrinya Gomer, yakni seorang pelacur di kuil Baal, meninggalkan Tuhan bukan hanya membawa dia kepada penyembahan palsu, tetapi juga kepada norma kesusilaan yang makin rendah. Saat Gomer melahirkan anak laki-laki, maka Tuhan sendiri yang memberi nama kepada anak itu, yakni anak pertama adalah Yisrael, yang artinya Allah menabur. Dan itu juga ada kaitannya dengan nama kota Yisrael, karena pernah menjadi kota penumpahan darah oleh Yehu terhadap Raja Ahab yang membunuh anak-anak Ahab sebanyak 70 orang. Dapat kita baca dalam 2 Raja 9-10. Dan ayat ini menubuatkan hukuman balasan atas keluarga Yehu dan juga seluruh kerajaan. Bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel dan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Dan nubuat ini menjadi kenyataan. Keluarga Yehu jatuh sekitar pada tahun 752 sebelum Masehi bersamaan dengan terbunuhnya Raja Zakaria. Dapat kita baca dalam 2 Raja 15. Setelah saling kudeta selama 30 tahun, kerajaan itu akhirnya dihancurkan oleh Asyur dan sejak saat itu lenyap untuk selama-lamanya. Luar biasa ya. Anak kedua yang bernama Lo-Ruhama, yakni anak perempuan yang lahir bagi Hosea. Nama ini juga Allah yang memberikannya dengan arti sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Nama ini berarti tidak disayangi. Ini bukanlah nama yang normal. Peter C. Craigie mengatakan kelahiran anak pertama menyandang pesan kepada keluarga kerajaan menunjukkan penghakiman yang akan datang. Kelahiran anak kedua menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa Israel
bahwa belas kasih Tuhan bagi Israel telah mencapai batas air. Sebaliknya Tuhan menyayangi kaum Yehuda, yakni Israel Selatan, dengan 2 suku di Yerusalem. Allah menyelamatkan mereka. Mengapa Tuhan menyelamatkan kerajaan Israel Selatan? Karena raja-raja mereka masih menghormati Tuhan. Mereka masih hidup kudus, menyembah satu-satunya Allah Yahweh. Firman Tuhan, aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, tapi karena kuasa Tuhan. Kelahiran anak ketiga yang bernama Lo-Ami. Artinya, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ini nama yang mengerikan dari semuanya. Sebab artinya bukan umatku. Ketika Tuhan mengikat perjanjian, Dia mengatakan kepada Israel, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dapat kita baca dalam Keluaran 6 ayat 6. Dallas F. Pfeiffer mengatakan berulang-ulang mereka melanggar perjanjian tersebut dan di sini secara profetik atau suara kenabian Hosea mengatakan bahwa mereka akan ditolak yang mengakibatkan pembuangan serta penghancuran kerajaan utara sebagai kesatuan politis. Begitu besarnya dosa umat itu. Derek Kidner mengatakan Yahweh adalah Tuhan bangsa Israel. Tetapi karena Ia adalah Tuhan satu-satunya, kehadiran Allah lain berarti hubungan mereka dengan Allah mutlak ditiadakan. Hosea belajar melalui penderitaannya sendiri. Bagaimana hancurnya hati Tuhan atas dosa umat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pola kehidupan tunasusila yang sama dapat dilihat dewasa ini manakala umat Allah berbalik dari pengabdian sejati kepadanya, sama seperti perkawinan Hosea akan menjadi pelajaran peraga bagi kerajaan utara, yakni 10 suku yang berpusat di Samaria. Mereka inilah umat yang tidak setia. Kita telah belajar banyak tentang pengalaman sejarah bangsa Israel. Dan itu juga gambaran kehidupan manusia secara umum dan khususnya bagi kita orang percaya yang masih terus berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Jika kita bertanya, mengapa ada orang melakukan perilaku seperti di atas? Jika ini ditanyakan kepada pelakunya, alasan mereka bisa macam-macam. Namun Paul Gunadi, konselor perkawinan Kristen, mengatakan penyebab orang melakukannya bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, secara psikologis, itu karena kurang penguasaan diri. Sebab orang selingkuh tentu diawali oleh ketertarikan yang dipelihara hingga menerobos rambu-rambu. Kedua, secara rohani. Itu karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Kita tidak ingat bahwa Tuhan tahu dan melihat
perbuatan kita dan Ia tak menyukainya. Yang ketiga, secara moral. Itu karena ketidaksetiaan. Dampak dari kejadian tersebut pasti akan menyakiti semua pihak. Pasangan kita, keluarga kita, diri sendiri, bahkan orang yang diselingkuhi. Dan tentu juga Tuhan. Jika demikian, bagaimana kita menghindari perbuatan itu? Pertama-tama dan utama, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Inilah yang kedua. Ini bukan hanya sekedar rajin ke gereja, nyatanya ada saja terjadi dengan sesama pelayan atau anggota lain. Tapi ini adalah tentang menyadari bahwa kita lemah dan terbatas, sehingga harus selalu mengandalkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ini juga tentang kesadaran bahwa Tuhan tak hanya melihat, tapi juga tahu saat hati kita mulai bermain dengan dosa. Ingatlah, tak ada orang yang kebal dengan dosa, apalagi dosa semacam ini. Maka perlu kita semakin mendekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, seperti kita sering sekali mungkin ya menyanyikan lagu orang ketiga, apalagi itu lagu pop Batak. Sudah tahu salah, tapi lanjutkan saja. Itulah dosa yang sangat dibenci oleh pasangan kita dan bahkan Tuhan. Siapapun pasangan kita tidak ingin diduakan, apalagi Tuhan tidak ingin diduakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang sering dijadikan sebagai penguji kesetiaan. Dan ini bagian yang ketiga. Yang pertama adalah waktu. Seberapa lama kita bisa bertahan untuk setia. Yang kedua adalah jarak. Mungkin kita bisa setia bila berada di zona wilayah yang sama atau dekat. Yang ketiga adalah keadaan. Jika dalam keadaan senang atau bahagia, mungkin kita dengan mudah akan setia. Tetapi bagaimana jika dalam keadaan yang sulit? Keempat, pengaruh lingkungan. Jika lingkungan kerja ada beberapa teman yang kawin cerai, sedikit banyak pola hidup mereka, cara berpikir mereka, dan cara pandang mereka tentang perkawinan mempengaruhi kesetiaan kita. Ingatlah janji perkawinan kita. Apa yang sudah dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tentu kita tidak perlu mencoba diri dengan mendekati godaan. Tapi biarlah renungan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jika hari ini kita tetap setia, jangan buru-buru bangga dan merasa diri kita kuat. Bisa jadi itu karena kita punya yang istimewa. Syukurilah. Namun jika kita nyatanya masih sering jatuh bangun dalam hal ini, mari kita belajar menghargai apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Belajar melihat apa yang sudah Tuhan berikan adalah yang terbaik. Ayo tetaplah setia kepada Allah yang kita wujudkan kepada pasangan kita di dalam kekudusan. Jauhi berhala-berhala
jauhi dukun-dukun, dan jauhi hal-hal yang magis dalam kehidupanmu. Andalkanlah Tuhan bahwa Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, memberikan hati kepada kita di dalam kekudusan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus, terima kasih firman-Mu hari ini untuk mengingatkan kami agar kami dapat memahami Engkau Tuhan yang Maha Setia, dan kami belajar untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam iman dan perbuatan kami. Berilah kami pertolongan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga hati kami jauh dari perzinaan rohani dan juga secara jasmani. Tuhan, berkati keluarga kami agar tetap di dalam kekudusan. Jauhkan dari kami hati untuk menyembah berhala, menyembah dukun, pergi ke dukun, ataupun melakukan hal-hal yang magis. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap di dalam keselamatan yang daripadamu. Berkati seluruh pendengar, sehingga untuk hari akan datang kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan pujian kami, Tuhan, kiranya berkati menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.